Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon dilahirkan di Mesir pada tahun 1448 Masehi. Ayahanda beliau bernama Syekh Syarif Abdullah, merupakan tokoh ulama dan umarok dari Mesir keturunan ke-17 dari Rasulullah SAW yang bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri dari Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi, dari Nyai Subang Larang dari Kerajaan Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor, dan merupakan adik dari Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi, atau Mbah Kuwu Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Muta'i. Beliau merupakan putri dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Syekh Syarif Hidayatullah muda berkelana untuk belajar agama Islam di Mekah pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun, beliau berguru pada Syekh Tajumuddin Al-Bukri. Kemudian 2 tahun berikutnya dilanjutkan dengan berguru pada Syekh Athaillah Syadzali. Setelah dari Mekah, pencarian ilmunya dilanjutkan ke Baghdad untuk belajar tasawuf selama 2 tahun. Dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Agama Islam yang semakin berkembang berkat dakwah para mubaligh muslim, terlebih Pangeran Cakrabuana yang mengajarkan Islam kepada penduduk Cirebon dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan cara memberdayakan masyarakat. Pada saat itu Larsantang atau Syarifah Mudaim bersama suaminya Syarif Abdullah tiba di Cirebon setelah beberapa lama tinggal di Mesir. Kehadiran mereka di Cirebon disertai juga dengan putranya Syarif Hidayatullah yang telah tumbuh dewasa dan telah berusia 26 tahun. Syarif Hidayatullah aktif mengajar Islam di Dukuh Babatan. Di sana, ia bertemu dengan Nyai Babatan, putri Ki Gedeng Babatan, yang kemudian dinikahinya. Karena menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang telah wafat, Syarif Hidayatullah semakin gencar berdakwah mengajarkan agama Islam di Tatar Pasundan, maka beliau kemudian dikenal sebagai Syekh Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah Nyai Babatan meninggal, Syekh Syarif Hidayatullah kemudian menikah lagi dengan Nyimas Bakongwati, putri dari Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, dan Nyai Lara Baghdad, putri dari sahabat Syekh Datuk Kahfi. Dari pernikahannya dengan Nyai Lara Baghdad, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Pangeran Broto Kelana atau Pangeran Gung Anom yang kemudian menikah dengan Ratu Nyawa, putri dari Raden Patah, Sultan pertama Demak, dan Pangeran Jayakelana yang kemudian menikah dengan Nyi Ratu Pomboyo, putri dari Raden Patah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian mengajarkan agama Islam di Banten. Pati Kawunganten yang menjadi salah satu bahan pajajaran di wilayah Banten pesisir bernama Arya Surajaya, anak sulung dari Sura Sowan, Raja Banten pesisir, menerima dengan terbuka pada agama Islam. Kemudian adiknya bernama Nyai Kawunganten, yakni anak bungsu dari Surasowan, diperistri oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Dari pernikahan dengan Nyai Kawunganten yang masih cucu dari Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi, maka lahirlah Ratu Winaon dan Pangeran Sobo Kingken yang kelak dikenal sebagai Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Syekh Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon pada tahun 1479 Masehi setelah melakukan penyebaran Islam di wilayah Banten. Sementara itu, setelah Raden Walang Sungsang makin mampu meningkatkan kekuatannya dalam memimpin wilayah Cirebon Larang, dia ingin wilayahnya bebas berdaulat, mandiri, tidak lagi di bawah kekuasaan kerajaan Pakuan Pajajaran. Karena itu, beliau mengirim keponakannya Syekh Syarif Hidayatullah untuk pergi ke Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Raden Walang Sungsang menaruh harapan kepada Syekh Syarif Hidayatullah untuk menyerap ilmu pengetahuan dari Raden Patah yang bertujuan agar Cirebon dapat menjadi kerajaan yang mandiri. Selama berada di Demak, Syekh Syarif Hidayatullah belajar ilmu pemerintahan dari Raden Patah dan berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menikah lagi dengan Nyi Teposari, putri dari Ki Ageng Tepasan, yaitu pembesar Majapahit yang berpihak kepada Raden Patah. Dari pernikahannya tersebut, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nyi Mas Ratu Ayu yang kemudian menikah dengan Pangeran Sabrang Lor atau Sultan Demak kedua, dan Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pesarian. Pada saat Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi berkuasa menjadi Raja Pakuan Pajajaran, beliau merupakan sosok yang sangat karismatik, disegani serta dihormati oleh seluruh rakyat Jawa Barat. Alhasil,
Raden Walangsungsang merasa segan untuk memerdekakan diri dari kekuasaannya pada saat itu. Namun, setelah Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi turun tahta karena telah wafat, dan tahta kerajaan Pakuan Pajajaran turun kepada Raden Surawisesa atau saudara seayah Raden Walangsungsang. Raden Walangsungsang memberanikan diri mewujudkan impiannya untuk membentuk Kesultanan Islam yang merdeka lepas dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Maka kerajaan Pakuan Pajajaran dan kerajaan Cirebon Larang dianggap sederajat. Sejak itulah status Cirebon Larang yang pada awalnya hanya sebuah kerajaan bawahan Pakuan Pajajaran kemudian berubah menjadi Kesultanan Cirebon yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana karena usianya yang sudah lanjut, menyerahkan kekuasaan Caruban kepada Syarif Hidayatullah yang kala itu baru pulang dari Demak ke Cirebon, atas perintah dari uaknya atau pakde tersebut. Akhirnya, pada beberapa tahun kemudian, Syekh Syarif Hidayatullah meneruskan kepemimpinannya. Era Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati bisa dikatakan sebagai masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum masanya, Cirebon yang diperintah oleh Pangeran Cakrabuana dari tahun 1447 sampai 1479 mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Syarif Hidayatullah yang bukan hanya seorang ulama tetapi juga seorang Sultan Cirebon tahun 1479 sampai 1568 berkontribusi besar terhadap penyebaran Islam di Cirebon dan sangat berpengaruh sebagai salah satu wali songo di Jawa yang berperan dalam pembangunan wilayah tersebut. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah, Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usahanya dalam menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, dan mengajar masyarakat setempat berkontribusi terhadap berkembangnya agama di wilayah tersebut, khususnya Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa, yang sekarang Jakarta. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Warisan dakwah budaya atau dakwah budaya Sunan Gunung Jati terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu contohnya adalah adzan pitu yang merupakan salah satu bentuk warisan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. Proses Islamisasi di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Namun cara hidup masyarakat pasca Islami merupakan bentuk akulturasi antara agama Hindu dan Islam. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah pula, Cirebon mengalami kemajuan pesat di bidang politik, agama, dan perdagangan. Banyak dari para penguasa Cirebon terus mencari perlindungan atas namanya, menyoroti dampak signifikannya terhadap wilayah masing-masing penguasa tersebut. Kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah ditandai dengan keterbukaannya terhadap aspek sosial dan budaya. Hal ini membuat ajarannya mudah diterima oleh masyarakat setempat, seperti menggunakan musik gamelan dalam upaya dakwahnya. Hal ini terlihat dari penggunaan gamelan sekaten di Cirebon yang berkontribusi terhadap penyebaran Islam di wilayah tersebut. Syekh Syarif Hidayatullah dikenal karena ilmu agamanya, kecerdasannya, wawasannya yang luas, dan akhlaknya yang baik. Hal ini juga merupakan kontribusi besar pada efektivitasnya sebagai pemimpin dan pengkhotbah selama berada di Cirebon. Secara keseluruhan, penyebaran agama Islam dan berdirinya Kesultanan Cirebon memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan perekonomian Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Kota ini menjadi pusat perdagangan, perniagaan, dan pembelajaran Islam. Dan proses Islamisasi memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Cirebon.